Selamat sore Kak. Selamat Iya. sore kakak-kakak sekalian. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari peserta KMD mahasiswa PPG Prajabatan UNS Gelombang 2. Di sini saya sendiri Arini Skarim Pertiwi, bisa dipanggil Arini, dan teman saya. Benar, perkenalkan Kak, nama saya Poppy Setiawati, bisa dipanggil Poppy. Dan saya Rahmawati Istiqomah, biasanya dipanggil Isti, Kak. Baik, ini kami bersama Kak Agus. Nah, mungkin Kak Agus bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik kakak-kakak sekalian, semoga menjadi persaudaraan selanjutnya ke depan nanti. Nama lengkap saya Agus Susilo. Saya lahir 44 tahun yang lalu, tua ya. Anak sudah 2. Saya di Pangkalan SMP Nur Sangembla itu sudah 24 tahun ekstra pramukanya. Kemudian ngajar paginya itu sudah 20 tahun. 20 tahun berarti tahun 2004 itu saya masuk di SMRU ngajar IPA. Itu perkenalan dari saya. Monggo. Baik, terima kasih Kak. Di sini kami izin melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pramuka Penggalang ya. Iya. Pramuka Penggalang, dan Bapak selaku pembina di Gugus Depan di SMP Nurul Islam ini. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama itu, struktur organisasi Gugus Depan di Pangkalan sekolah ini itu seperti apa, dan siapa saja yang terlibat dalam pembagian tugasnya? Seperti itu. Pertama, pangkalan kami itu ada punya dua gugus depan. Rata-rata sekolah punya gugus depan 2, satu gugus depan putra, satu gugus depan putri. Yang dilihat dari nomor untuk ganjil biasanya putra, nomor ganjil. Yang nomor itu biasanya dipasang di papan atau kalau di lengan baju di antara bed warda sama kuartir cabang. Kemudian untuk ini real di lapangan kami. Sebenarnya secara idealnya itu untuk kepengurusan ini ya sesuai dengan gugurnya masing-masing. Putri berarti nanti juga strukturnya putri semua, putra juga ini. Tapi untuk Mabigus Majelis Musyawarah Gugus Depan itu memang harus diketahui kepala sekolah itu wajib. Nanti anggotanya diambilkan dari guru, dari orang tua siswa, dari komite, dari tokoh. Nah, itu yang ada di sini. Kemudian untuk kepengurusan di gugus depan itu kita masih, yang idealnya itu putra sendiri putri sendiri, tapi kita masih di satu, walaupun pembinanya itu ada 4, 2 putra 2 putri. Jawabannya itu juga belum ideal karena peserta kami itu ya alhamdulillah bisa dikatakan lumayan lah siswanya, ada 4 lokal begitu kan. Di strukturnya yang terlibat ada guru. Kemudian untuk waktu ngajar di lapangan itu kita dibantu dengan adik-adik penegak dari yang dulu alumni dari sini, kita minta untuk latihan semacam begitu kan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari anggota tadi ataupun peserta dalam struktur organisasi Gugus Depan ini tuh mempunyai peran masing-masing nggak Kak? Jadi teman-teman yang masih tadi saya ralat, kalau tadi saya sampaikan ada 4, itu ada 5. Ada 3 putri 2 putra. Untuk perannya bagi teman-teman yang ahli, kan tidak semuanya itu bisa mempunyai kapasitas yang sama. Ada si A punya kelebihan tertentu di sini, nah itu ada yang si B punya keahlian di IT. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas. Yang punya di IT, kita juga punya bukan hanya sebatas pembina yang bekerja, tapi kita punya, ada sekolah itu di Pangkalan itu ada tim IT. Jadi misalnya kita punya dokumen ini, kita kirim ke tim IT untuk diolah, nah nanti kita publikasikan. Berarti kita tetap harus memperhatikan dulu ya, dan memahami kapasitas dari masing-masing anggota itu untuk menentukan perannya dalam itu. Terus kalau pemilihan atau penunjukan ketua Gugus Depan di Pangkalan ini tuh kira-kira prosesnya bagaimana Kak?
sesuai Sukran sebenarnya itu kan ada musyawarah gugus depan ya, tapi real di lapangan sekolah kami itu kan belum terlaksana. Satu sisi mungkin kalau saya rasakan dukungan dari pimpinan itu belum bisa kami rasakan di situ. Yang kedua mungkin juga sekolah mengenek iki ya ora mudeng prosesnya semacam itu. Sebenarnya kalau seandainya ini bisa pokoknya diadakan, teknisnya bagaimana itu mungkin kita laksanakan. Jadi sehingga sekarang yang mungkin sudah dianggap suwe neng kene penake piye itu kan bukannya semacam itu ada urusannya. Atau kadang-kala untuk melengkapi secara administrasi ya hanya kita ngobrol, ini perlu diisi, ini berisi ya sudah kita petik aja. Itu memang kelemahan di lapangan sebenarnya. Karena tidak semua kepala sekolah itu enjoy dengan pramuka. Ada yang seneng, ada yang ya seneng tapi rasa seneng banget. Oh iya. Berarti ya kadang juga kepala sekolah tetap mendukung walaupun beliau nah, tidak begitu. tetap, kalau di sekolah kami dukungan luar. Jadi misalkan kita ada kegiatan ini, ya oke laksanakan. Oh gitu. Oh, iya. Ya kadang-kadang hal-hal tertentu lah. Ya. Gitu. Lalu untuk kolaborasi Kak, kolaborasi gugus depan di sekolah ini itu apakah memiliki kolaborasi dengan gugus depan di sekolah lain? Sebenarnya kita sudah rancang Kak, ada namanya latihan gabungan. Kita sudah ngobrol dengan pembina SMP lain, dengan MTS lain. Tapi ternyata untuk menyamakan waktu itu tahun ini belum terrealisasi. Kita sudah sebenarnya ada kolaborasi itu ada. Hanya waktu saja yang belum bisa kita kita laksanakan. Tapi kalau untuk hanya melihat pengalaman yang lain itu bisa. Jadi kadang-kala kita bawa adik-adik kita itu ke sekolah yang lain itu pernah kita coba semacam itu. Begitu. Baik Kak, kalau untuk keterlibatan pembina dan anggota dalam pengambilan keputusan di gugus depan itu bagaimana nggih? Peran Ya, diulang lagi Kak. bagaimana keterlibatan pembina dan anggota dalam pengambilan keputusan? Seperti yang tadi kita sampaikan tadi Kak. Jadi hanya beberapa tadi yang aktif sehingga walaupun secara administrasi itu namanya A sampai E gitu kan. Tapi kan real di lapangan hanya A sampai D, jadi kurang satu. Hanya ini saja kita ngobrol. Kemudian terakhir ketok palu dari Kamabikus, oke. Itu kalau hubungannya dengan kebijakan. Tapi kalau hubungannya dengan kegiatan kita di gugus depan, artinya bukan sampai di level nanti keluar dari pangkalan, itu hanya dari pembina-pembina sudah clear. Jadi pembina kumpul, kita ngobrol, adik-adik gimana, ada di dewan ya kalau di sini, dewan penggalang, gimana, sepakat Kak, oke ya kita laksanakan, sudah clear tidak ada masalah. Jadi dengan diskusi. Iya betul, kita kumpul ngobrol. Oke Kak, untuk apakah ada sistem laporan kegiatan dari masing-masing anggota atau pembina? Jika ada, bagaimana alurnya itu Kak? Kalau laporan kita membuatnya seperti yang tadi awal saya sampaikan karena kita belum ideal, jadi laporan jadi satu. Kegiatan itu dilaksanakan Gudep Putra sama Gudep Putri gabung jadi satu, dilaksanakan oleh pembina. Kak ini laporannya pertama karena laporan itu nanti masuk di rapot kan di keaktifan itu satu. Yang kedua ada juga laporan terkait dengan kehadiran. Jadi kakak-kakak pembina akan merekap waktu tertentu, kita rekap, kita berikan di grup wali kelas. Ini anak-anaknya yang jarang masuk dan itu biar nanti ada penanganan di adik-adik itu. Kemudian untuk laporan kegiatan yang lain itu insidental, misalkan pas kegiatan kita ada kegiatan perkemahan Sabtu Minggu, itu nanti bentuknya sudah hard cover, itu kita laporannya tapi kepada Kamabikus, kepada kepala sekolah, begitu. Lalu ini terkait dengan pendanaan di Gudep di Pangkalan ini seperti apa pengelolaannya dan apakah ada sumber dana tertentu? Iya.
sesuai dengan anggaran dasar Kak, untuk pramuka itu kan ada namanya iuran anggota. Kalau di sini ada namanya iuran gugus depan. Jadi setiap kali datang itu ada adik kita ada iuran. Tuh. Yang kedua ada namanya bumbung pramuka. Bumbung pramuka itu setiap sebulan sekali dengan pembagian, ada yang ke gugus depan, ada yang ke Kewate Ranting, ada yang ke Kuarcap. Yang ketiga ada dari dana sekolah, baik itu dari uang bos maupun dari uang komite itu ada. Ada saat-saat tertentu misalkan kegiatan yang tidak bisa terpenuhi dari anggota gudep, ya harus pakai dari pihak sekolah. Kita ajukan proposal di ACC kepala sekolah, nanti dana akan turun begitu. Baik. Lalu apa saja dokumen atau catatan yang penting yang wajib dimiliki oleh gudep sendiri? Gugus depan ya. Banyak Kak. Jadi nanti yang wajib dulu itu adalah ada namanya buku induk. Buku induk nanti akan mencatat anggota dari zaman A sampai nanti ke sini. Ada namanya presensi, ada jurnal kegiatan, buku tamu, laporan keuangan, iuran gudep. Bahkan kita membuat presensi itu pergu. Jadi kita alatih adik-adik itu nanti di sana presensinya itu pergu. Ada iuran gugus depan itu dikelola, ditanggung jawab oleh masing-masing regu, baru nanti distorkan, dicatat, dikelola oleh pembina. Jadi nanti besok seperti kemarin Agustusan kita adakan lomba Kak, meriahkan HUT Pramuka plus HUT Indonesia. Kita adakan lomba-lomba yang asik itu, dananya pure dari peserta yang dari iuran gudep tadi loh. Kumpul untuk hadiah, untuk perlengkapan. Lalu ini terkait dengan perekrutan anggota. Bagaimana? Anggota peserta didik atau gugus depan. Itu seperti apa? Untuk perekrutan pertama, karena kita di SMP Nur itu kelas pramuka itu masih wajib bagi kami, karena itu organisasi yang benar-benar membentuk watak, dan di kurikulum Merdeka itu sudah ada di dalam pramuka. Belajar sambil melakukan itu sudah dilaksanakan pramuka dari dulu. Itu awal masuk kalau di dunia pendidikan itu, kalau di Diknas itu namanya MPLS. Nah di MPLS itu ada materi, salah satunya itu tentang pramuka. Kita berikan cerita. Terus nanti kita berikan formulir pendaftaran mengajukan menjadi anggota. Harus ditandatangani orang tua atau wali. Di sana juga sudah ada ketentuan kalau nanti menjadi anggota siap untuk iuran berapa. Itu sudah ada 500 atau 1000 itu sudah ada. Terus nanti biasanya kita di pekan pertama masuk 3 hari MPLS, hari Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad itu nanti kita adakan pengenalan, perkemahan, sampai nanti ada pelantikan anggota. Itu prosedurnya kita di SMP Nur begitu. Baik. Lalu apakah di gudep ini ada rencana kerja tahunannya Kak? Kerja program tahunan Ya, ada. Jadi program tahunan itu ada, program semester ada, nanti diluncurkan ke jadwal latihan. Kalau jadwal latihan itu lebih spesifik ke materi. Kalau program berarti 1 tahun ke depan ini apa? Salah satunya misalnya kita nanti 1 tahun ini harus bisa melantik penggalang ramu berapa, rakit berapa. Punya target, bisakah kita punya target cita-cita 1 tahun itu rakit tang 5 apa 10 menjadi pramuka penggalang Garuda. Itu juga itu program. Ada acuan-acuan semacam itu. Nah itu yang menyusun siapa? Pembina. Oh pembina. Nah, pembina kita kumpul, kita buat usulannya apa. Kita kira-kira ini bisa dilaksanakan enggak? Oke, pembina oke, sepakat, tok. Ajukan Bapak Kepala Sekolah selaku Kamabikpus, tanda tangani, laksanakan. Gitu. Baik. Karena juga ada outbound gitu kan. Terus ada latihan bersama, walaupun belum bisa terlaksana di tahun ini. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di semester 2-nya. Oh berarti ada evaluasi juga? Iya.
kadangkala karena terbenturnya waktu dari beberapa item dan supaya ngirit dana itu, oh rencananya ada ini, oh digabung dari sisi, tapi kegiatannya ini semua masuk. Kita juga pernah baksos, itu ada baksos, ada kemah, kemudian ada pengabdian masyarakat. Lah ini dikemas jadi satu, tapi tiga item ini masuk semua gitu. Baik Kak, mungkin ini pertanyaannya cukup sekian dulu. Oke. Meskipun kami masih sebenarnya perlu banyak Ngobrol-ngobrol. dengan Kak Agus karena Iya. kami juga masih pemula dan sangat harus banyak belajar ya, Iya. seperti itu. Berarti saya dan teman-teman tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak Kak Agus Sama-sama, ya. telah memberikan banyak pelajaran ya bagi kami terkait dengan kepramukaan, yang mana sebentar lagi kami sebagai peserta KMD juga terjun ke lapangan. Betul. Itu ya. Ya harapan kami ke depan sini sudah memiliki gambaran dari Kak Agus supaya kita nanti kalau menjadi pembina pramuka ya kita menjadi pembina yang tentunya baik ke depannya, dan apa namanya, tidak kan banyak juga ya kasus kalau di pramuka entah mendidiknya secara keras atau seperti apa ya. Mudah-mudahan kami tidak seperti itu gitu, karena dari apa yang Kak Agus sampaikan tadi kita banyak belajar, kita pemula dan kita masih awam terkait dengan kepramukaan, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Agus dan mohon maaf juga telah mengganggu waktu Kak Agus, dan mungkin tadi selama wawancara ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati Kak Agus. Ya. Mungkin sebelum diakhiri Kak, Oh iya. terkait dengan nanti masuk ke lapangan kakak sekalian, di ini terkait dengan breaking itu diperbanyak. Kalau nanti masuknya penggalang berarti ada inovasi terkait dengan permainan nyanyi yang diinovasi. Semakin banyak breaking dengan yang breaking tapi masuk ke dunia di pendidikannya, di Oh, iya. permainan untuk masuk ke materi. Itu nanti diperbanyak sehingga nanti Iya. anak itu kalau selama ini pembelajarannya masuk kelas, ya, tapi itu kan wis dari pagi Iya, siang bosen semakin itu, tentunya Mbak. bosen. Jadi nanti Iya. dalam mendidik itu Oh, harus juga. jadi Oh, iya. kok iki bocah wis mulai Iya. lemes, ayo kita ambil langsung breaking. Oh iya. Kita adakan permainan Oh. apa yang, karena di dalam kepramukaan itu kan metode kepramukannya itu tidak bisa satu-satu dilaksanakan, semuanya rasa mulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap kegiatan mesti harus diawali dengan berdoa Oh iya. dan seterusnya, itu Iya. terikat semua. Jadi kalau pesan kami, saya pribadi pada teman-teman yang di lapangan, skill breaking itu harus diperbanyak. Jadi idola itu nanti. Tapi kalau mau teko bunga-bunga, anggeroh sanyel pokoknya bocah itu. Itu mungkin pesan kami. Oh, iya. Mudah-mudahan nanti kakak-kakak sekalian lulus di KMD-nya. Ya, harapannya. amin. Terus Ya. setelah lulus benar-benar, oh aku pengen bener jadi pembina pramukaan, hanya bukan. Insya Allah. Maksudnya nanti bukan hanya sebatas dalalah somben rezekinya ada langsung penempatan, hanya sebatas untuk ngisi administrasi. Mudah-mudahan tidak. Oke, saya kira itu dari Oh, iya. saya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat, dan apabila nanti ajeng kondur, hati-hati di perjalanan. Iya. Semoga sukses selalu. Iya, amin. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada Kak Agus. Oke, sampun.